Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal berapa ya? Aku lupa. Kita coba cek dulu sekarang tanggal. Ntar lihat di laptop aja ya, karena sekarang aku lagi buka laptop aku. Beda sekarang aku ada kuliah dan kebetulan untuk mata kuliah pertama itu ada presentasi. Dan aku karena kurang paham sama materinya, bukan kurang paham sih, jadi kayak yang pembahasan baru tentang LBO. Tapi memang ini karena dosen tuh ngasihnya kayak jurnal gitu, terus sama kita suruh dianalisa, sama kita suruh dirangkum, dipahami via PowerPoint. Nah, di sini aku mau latihan dulu. Karena kalau nggak latihan takutnya nanti ngeblank. Karena hari ini 2 mata kuliah aku presentasi, yang satu kelompok, yang satu individu. Nah cuman karena kelompoknya berdua, jadi itu sama aja kayak sendiri gitu. Jadi kita harus benar paham dari awal sampai akhir maksudnya apa. Jadi nanti ketika rekan kita yang satunya lagi ditanya dan dia lupa, kita bisa menghandle gitu. Jadi sok-sok kayak teamwork gitu. Oke, yang pertama itu membahas tentang LBO. Jadi ini tuh kayak yang LBO itu adalah satu program yang dilakukan oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan untuk apa ya, kayak menekan pembiayaan biaya perusahaan biar enggak terlalu tinggi. Jadi mereka larinya ke membengkakan utang gitu. Jadi kayak memanfaatkan utang untuk menekan biaya keuangan yang tinggi gitu. Nah sekarang aku mau latihan dulu ya, jadi kalian lihat aja kayak gimana. Oke, serin dulu ininya. Nah begini nih, pas. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Anton, terima kasih atas waktunya. Di sini saya dengan rekan saya Pak Edi kebetulan kebagian paper mengenai penentu aktivitas buyout yang di Hai, sekarang jam 11.10, mata kuliah pertama udah selesai. Harusnya ini kan selesainya itu jam 12 lebih, tapi karena Bapak ada gangguan sama komputernya, jadinya beliau selesai lebih dulu. Dan apa namanya, tapi sayang aku nggak jadi presentasi. Oh, come on. Oke, gak masalah. Yang penting kita paham sama materinya. Nah, sekarang aku mau makan dulu. Ada makanan dari Bunda. Sebentar ya. Nah, ini dia makanannya. Ini tuh nasi uduk dari Bunda. Aku akan coba. Sebenarnya banyak banget porsinya, jadi aku pindahin ke piring karena terlalu banyak. Ada orek tempe. Cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya deh, aku mau info dulu deh. Ada timun. Terus ada ini tuh gulai daging sapi. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma enak banget Bunda, aku suka. Sekali lagi ya, cobain. Dagingnya selembut ini loh, cuma digituin doang sama sendok udah terpisah. Wow, keren.
Bawaan. Enak banget, parah. Aku tadi bikin sambal yang cabenya tuh yang kecil-kecil itu loh. Kalau di kampung tuh namanya cabai setan, saking pedesnya. Jadi kemarin ada temen aku yang jahit baju di mama. Nah kebetulan maaf ya berisik, pas ngirim paket kata mama mau dikirim apa, karena aku suka pedas dan menurut aku tuh kayak paket cabe itu lebih berharga dibanding dengan paket makanan lainnya gitu. Jadi aku selalu request bahwa ma kalau banyak cabe di rumah aku pengen cabe gitu, karena namanya mama kan banyak customernya. Jadi customer mama itu kan kalau di kampung tuh mereka petani kan, jadi cabe terus sayuran kayak timun kayak gitu tuh mama nggak pernah beli. Jadi ada dari customernya juga pada baik-baik kan, ketika belanja ke mama tuh mereka suka ngasih hasil panennya gitu. Jadi untuk sambal ini tuh aku tadi bikin lumayan banyak juga sih cengek, jadi pedes. Segila-gilanya aku sama pedes kalau sama cengek. Aku juga mengakui kalau cengek itu pedes parah. Pakai timun. Aku nggak terlalu suka timun, tapi ini cocok aja sih ya perpaduan. Jadi aku karena nggak mau buang-buang makanan, lebih ke kayak aku paksa makan daripada dibuang gitu. Ada yang kayak aku nggak? Aku makannya sambil mantau laptop, karena di laptop ada grup WhatsApp. Takutnya nanti ada update dari dosen, jadi harus tetap dipantau gitu. Makan. Kalau ada yang ngerasa di video kali ini aku terlihat lebih cabi, ya, berat badan aku semenjak PSBB itu naik 3 kilo. Parah kan? Dan paling parahnya itu, aku sih sebenarnya kalau makan jarang ya. Makan itu aku sehari sekali. Tapi ngemil sama sekarang tuh, aku tuh dulu sebelum Ramadan tahun ini, tahun lalu, aku tuh anti yang namanya makan manis. Bahkan kalau misalkan kayak apa sih namanya, gudeg kayak gitu pun aku nggak suka sama sekali. Tapi semenjak Ramadan kemarin, karena aku tuh tipikal orang yang kayak selalu ingin mencoba gitu, karena kan kalau dalam agama kita, agama Islam, kalau buka puasa itu kan disunahkan dengan yang manis-manis. Nah karena aku kalau udah buka puasa itu kadang makan kadang enggak, jadi aku pikir kayak sayang juga gitu. Itu salah satu sunnah yang gampang loh, tinggal kita lakukan, kita udah bisa kayak yang apa namanya, dapat pahalanya gitu. Akhirnya aku selalu mencoba untuk makan yang manis-manis dulu, selalu maksa gitu. Awalnya terpaksa, kadang yang kayak baru segigit kurma aja langsung minum segelas gitu, jadi kadang kenyang karena minum. Nah mungkin karena hari demi hari terbiasa, jadi akhirnya apa namanya, kesini kok jadi kayak yang suka gitu. Jadi segala tuh kayak sekarang, kalau dulu teh manis tuh aku jarang banget, pasti teh tawar, es teh tawar anget. Kalau sekarang teh manis, terus teh manis anget, es teh manis, kan lumayan ya, jadi membuat badan ini semakin melar. Tapi itu oke, nggak masalah, kondisi begini harus sehat.
gitu. Jadi emang gendut sih, ya gimana ya, susah nuruninnya. Halo semuanya, sekarang mata kuliah kedua udah mulai, tapi di mute ya. Melihat nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat nggak? Aku tadi tidur 15 menit sebelum mulai perkuliahan ini dan telat 2 menit dicariin sama profesornya. But untungnya profesornya baik, jadi harusnya tuh kita untuk Google Meeting itu tinggal klik di kalender meeting, Google Calendar. Tapi karena yang di laptop aku belum sempet aktifin, karena memang kan baru bangun tidur, baru beres-beres siap-siap, dibagi di alamatnya. Oke, kita fokus dulu belajar. Oke. Nah, kalau udah begini nih, aku udah mulai fokus sama dosen. Kita udah mulai memperhatikan apa yang disampaikan oleh dosen. Tapi tenang, 2 jam setengah kita itu harus memperhatikan dan mendengarkan dosen. Buat aku sih itu cukup jenuh, dan kadang aku suka usil sendiri nih kayak gini nih. Nah, so narsis begitu. Jadi biar jadi telinga tetap ngedengerin, cuman maksudnya biar nggak ngantuk aja gitu. Ini biasanya nih kalau misalkan aku memang nggak di kamera atau nggak lagi tag, biasanya nih aku sambil tiduran, entah itu aku sambil makan, entah itu aku sambil, pokoknya lah segala hal dilakukan biar nggak ngantuk gitu. Karena kan kalau sendiri ngantuk kan. Nah, kalau sekarang kan kebetulan lagi di shoot nih ceritanya, jadi harus benar-benar kayak sok-sok serius gitu. Tapi tenang aja, kalian tunggu beberapa menit, aku akan usil. Karena aku tuh tipikal orang yang nggak bisa serius. Nah, kalau yang ini ketika aku lagi iseng gitu, untungnya merhatiin, ngedengerin, tiba-tiba ditanya dosen dong, untungnya aku bisa jawab. Nah, seperti biasa, tangan aku nggak pernah bisa diem. Kalau aku ngomong, pasti tangan aku tuh gerak. Aku juga nggak tahu ya, nggak ngerti kenapa. Bener itu, padahal ini kameranya off gitu, maksudnya nggak dinyalain, jadi orang-orang juga nggak bisa. Tapi entah kenapa tangan aku tuh pasti selalu gerak gitu. Nah, kan, lihat kan? Aku juga nggak ngerti, nggak bisa aja gitu kalau ngomong terus tangannya diem gitu, nggak bisa tuh. Ini tuh kalau nggak salah lagi ditanya pendapat tentang tentang saham, perkembangan saham dan dampak COVID terhadap saham. Aku ingat ini mata kuliah Pak JH, Profesor JH. Nah, karena habis ditanya jadi merhatiin kayak gini nih strateginya. Padahal tadi aku nggak merhatiin. Tapi tenang nih, setelah aku nanti ditanya udah selesai, kira-kira nih profesor nanya ke yang lain, aku bakal usil lagi tuh kan, sosok narsis gitu. Padahal ini tuh adalah salah satu strategi yang dilakukan untuk menghindari ngantuk. Percaya deh kalau misalkan kalian kayak kuliah online, terus kita bisa nge-mute suara, kemudian videonya dinonaktifkan, itu jenuh banget. Nah, kayak gini-gini ini kan gak jelas ya. Ini tuh karena aku udah mulai jenuh gitu, kayak kita harus ngedengerin dosen gitu. Apalagi kan dosennya bahasa Inggris lagi, aduh. Pokoknya kalau aku ya, tipikal orang yang penting aku paham, yang penting aku ngerti. Ya gak mesti serius-serius banget. Nah, gak jelas kan?
Nah, aku juga aneh lihat diri aku sendiri, kenapa aku bisa sebegitunya gitu kan. Oh my god, lihat dong. Gak jelas banget. Entah apa yang aku pikirkan pada saat itu hingga akhirnya aku usil seperti ini. Nah, lihat. Oh my god, so cantik banget. Nah, ini udah mulai dilepas. Kalau headsetnya udah dilepas, berarti itu udah tandanya kita udah mulai praktis. Karena kan aku ngambilnya finance, jadi kita untuk semester 3 ini selain persiapan buat tesis, kita juga udah mulai ke penjurusan, ngitung-ngitung laporan keuangan perusahaan lah, nganalisis, ngitung ini itu. Nah, kayak begini nih. Aku biasanya akan lebih fokus kalau hitungan. Kalau hitungan karena menurut aku kalau hitungan itu kan kalau misalkan kita nggak tahu rumusnya atau langkahnya kita salah, itu akan fatal gitu. Nah, ini aku mulai serius nih. Ini biasanya nih kalau aku kayak begini, dosennya itu yang kalau lagi ngitung tuh ditanya, terus kita harus jawab gitu. Tanda kita ngerti itu kita bisa jawab. Dan aku tipikal orang yang mau nggak mau, bisa nggak bisa ya aku harus bisa merhatiin gitu. Kayak begini nih. Ya beginilah kalau kuliah online. Ini lagi merhatiin dosen nih kalau kayak begini nih. Pokoknya untuk di season ini memang kalian akan melihat siapa aku sebenarnya. Yang penuh dengan keusilan. Ya beginilah kalau misalkan kayak kuliah, karena bayangin deh kuliah dari jam, untungnya nih semester ini agak sedikit longgar karena mungkin kita kan memang mau akhir. Jadi mulainya jam 9.45 sampai jam 7 malam. Dan itu tuh stop cuman waktu sholat doang. Jadi ke kitanya bikin jenuh, kadang puyeng. Nah kayak begini nih, gak jelas kan? Asli, ini bukan aku banget. Alhamdulillah perkuliahan hari ini sudah selesai. Sekarang sekitar jam 17.46. Perkuliahan aku selesai dan presentasi hari ini kelar. Jadi untuk Sabtu hari ini cukupkan sekian saja. Tadi aku presentasinya entah ada yang direkam entah enggak ya, soalnya keburu panik. Jadi gimana ya, takut karena ini adalah presentasi yang Oke, see you in the next my video. Bye.